Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andra Pratama, NIM 2019 14 30 13, kelas 5A, Prodi PGSD, dosen kamu Endang Sutiono MPD. Perencanaan bimbingan konseling adalah langkah penting untuk merumuskan mengenai apa yang akan diharapkan dan apa yang harus dilakukan. Perencanaan ini harus dilakukan secara matang, mulai dari program yang akan dilaksanakan hingga disusun secara matang dan sistematis hingga evaluasi programnya. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menyusun program bimbingan konseling di sekolah: yang pertama, menentukan karakteristik siswa; yang kedua, menyusun program; yang ketiga, identifikasi kebutuhan; yang keempat, penyusunan rencana kegiatan, yakni bentuk kegiatan yang akan dilakukan. Untuk merencanakan program BK di sekolah dasar, maka perlu dilakukan dan dipersiapkan hal-hal berikut. Yang pertama, studi kelayakan; kedua, penyusunan program bimbingan; yang ketiga, penyediaan sarana fisik dan teknis; yang keempat, penentuan sarana profesional dan pembagian tugas; yang kelima, kegiatan penunjang. Pendidikan sekolah dasar merupakan lembaga pendidikan dasar yang memiliki kedudukan penting dalam perkembangan setiap anak, baik perkembangan biologis, kepribadian, keterampilan, dan pengetahuan anak, agar berjalan sesuai dengan perkembangannya. Dalam hal ini, bimbingan dan konseling sangat diperlukan untuk mengatasi persoalan peserta didik yang bisa terjadi di sekolah, seperti bermain sendiri saat guru menerangkan pelajaran, bertengkar dengan sesama teman, tidak mengerjakan tugas rumah, dan tidak masuk sekolah, dan lain-lain. Pelaksanaan bimbingan dan konseling juga dikata-belakangi persoalan sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik sekolah dasar memerlukan persiapan yang matang sejak dini untuk menghadapi tugas yang lebih matang di masa yang akan datang. Yang kedua, kondisi peserta didik usia sebelum memiliki pandangan dan wawasan luas tentang diri sendiri dan lingkungannya. Yang ketiga, penggunaan teknologi dan komunikasi yang tidak bijak dapat mengakibatkan dampak negatif bagi peserta didik, serta individualisme konstruktif dan gerak fisik dan minim. Waktu dan posisi pelaksanaan layanan: semua kegiatan mingguan, kegiatan layanan, dan atau pendukung bimbingan dan konseling diselenggarakan di dalam kelas. Waktu jam pembelajaran berlangsung atau di luar kelas, di luar jam pembelajaran namun dalam jam pelajaran. Konsep laporan hasil evaluasi bimbingan dan konseling: semua guru bimbingan dan konseling atau konselor harus membuat laporan penyelenggaraan bimbingan dan konseling sebagai bentuk akuntabilitas kinerja profesional. Pelaporan merupakan langkah lanjutan setelah evaluasi. Isi dalam pelaporan lebih bersifat mendeskripsikan dan memberi uraian analisis terhadap hasil-hasil yang telah dicapai dalam kegiatan evaluasi sebelumnya. Baiklah, itulah materi bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata salah yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.